أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya dengarkan jawaban salam saya ini belum terlalu semangat, sehingga saya doakan yang menjawab salam saya dengan selamat, yang memiliki utang segera dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki penyakit malam ini sebelum keluar di masjid ini, penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh, insya Allah segera akan mendapatkan jodoh terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakah wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan ayah bunda yang sempat hadir pada malam yang penuh berkah ini, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kepada panitia DKM Masjid Nurul Ihsan Tulu pada malam ini, memberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan beberapa ayat dan hadis terkait dengan judul ceramah yang akan kami sampaikan pada malam ini, yaitu keajaiban sedekah. Semoga seluruh panitia dan seluruh kita semua ini senantiasa diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam ini kita melihat masjid yang penuh mubarakah ini sudah megah. Dan saya masih teringat 20 tahun yang lalu, saya sebagai remaja masjid di tempat ini, dengan melihat perkembangan yang sangat luar biasa. Sehingga mari kita sama-sama mendoakan semua panitia, baik yang masih hidup ataupun panitia yang sudah berpulang ke rahmatullah, serta seluruh jamaah kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah lama berpulang ke rahmatullah, yang telah memberikan kontribusi, memberikan infak dan sedekah untuk pembangunan Masjid Nurul Ihsan Tulu ini. Semoga insya Allah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat akan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan seluruh orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah lama berpulang ke rahmatullah, karena di alam kuburnya sekarang ini senantiasa mendambakan dan merindukan paket priongkir, yaitu doa kita semua yang dikirimkan setiap kita selesai beribadah. Olehnya itu, mari kita bayangkan semua orang tua kita pada malam ini dan seluruh pengurus yang telah berpulang ke rahmatullah, kita semua doakan dengan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ya rabbal alamin. Hadirin orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam ke-12 Ramadan 1447 Hijriah. Kita sudah ditinggalkan oleh fase pertama, yaitu malam rahmat, dan malam ini kita sudah berada di fase kedua. Malam ke-11 sampai malam ke-20, disitulah perbanyak permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, celakalah umatku yang dipertemukan bulan suci Ramadan, sementara dosa-dosanya masih banyak yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu marilah kita sejenak bertafakkur, menundukkan kepala, kemudian mengingat seluruh dosa dan kesalahan kita. Sama-sama kita istighfarkan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar nanti dalam bulan suci Ramadan tidak ada lagi dosa dan noda yang menempel dalam diri kita, sehingga kita ini bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunda kita yang tercinta. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, wa atubu ilaih. Diallo ribuhi mai ditori dosauan, ada pangamatori kuan, andam matori nama purau kuan, larang tori. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Insyaallah malam ini istighfar yang kita munajahkan terpatri dalam lubuk hati kita yang mendalam, sehingga kita keluar di masjid ini tidak ada lagi dosa dan noda yang menempel dalam diri kita. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan sedikit mengupas tentang keajaiban sedekah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, afdalus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Seutama-utama infak dan sedekah yang kita keluarkan itu adalah sedekah yang dikeluarkan dalam bulan suci Ramadan. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, para saleba yana ta mo nalambay masambayang matarawe law masih. Karena harus ada pembiasaan. Dibiasakan memang ni anak-anak tak die untuk senantiasa berinfak dan bersedekah, karena nariatu manini wattunna nasisara itawanata. Kemudian selanjutnya, salah satu keajaiban infak dan sedekah itu
mas sedekami anaknya, salah satu dari anak-anak mereka yang ditinggalkan muak mati mi tahu, maka secara otomatis infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh anak kita itu, diniatkan atau tidak, itu akan sampai di kuburannya orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah. Apalagi kalau kita niatkan khusus. Sedangkan tidak diniatkan, sedekah tak dia dapatkan juga orang tua baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena sabak to mauwetta anak male torini talleh di wanah lina. Saya ulangi, sabak ikhtiar dan usahanya ayah dan bunda kita sehingga mae tahu ni sangari edini linoy. Dalam keadaan kita lahir anden datuk yang apa nih wawa bapak ibu, telanjang bulat kita hadir ke permukaan bumi ini. Kemudian setelah kita bertumbuh setiap saat, kemudian kita dewasa dan sudah diberikan kekuatan untuk mencari rezeki sendiri dalam kehidupan ini, terkadang kita ini lupa akan jasa orang tua kita. Tidak sedikit dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan tidak ada di jamaah dulu, di rumahnya berbagai macam menu lengkap di kulkasnya, sementara tomawen natori lamba maindranggola, lamba maindrambau, lamba tori lauri tetanggana minanopa mai, padahal ada anaknya di seberang sana yang sudah memiliki pekerjaan yang sangat luar biasa. Makanya saya sampaikan di mana-mana, jangan pernah kita kemana-mana dulu mengeluarkan infak dan sedekah tomawet tak dolo pipindolo, tomawet tak dolo pipindolo. Kenapa? Ridallahi fi ridal walidain. Riona po Allah Ta'ala, dia tu'u di riona tomawet tak. Makanya mau mendoa tahu, nah saya to pandritata, walaupun doa kita itu panjang dan doa atau mau yang lalang, maka doa itu tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda narik luar biasa narik doa. Permohonan ampun untuk diri kita dan kita mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Dia mau ya tiamatung itu ya Pak Ustaz. Karena ya rek mau wengutori ya si matamai dimitu alasan oh pas sambayang papua cuangan amma kuah, tapi belum dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terbetik dalam hati kita untuk nama calai atau mawetta. Kenapa? Wa sukhtillahi fi sukhtil walidain. Nah iya turi murkana po Allah Ta'ala, dia tuh dimurkana atau mawetta. Olehnya itu, bagi mereka yang masih hidup orang tuanya sampai hari ini, maka mari setiap saat kita mengunjungi untuk memberikan infak dan sedekah terbaik kita untuk ayah bunda kita. Kemudian selanjutnya, bagi bapak ibu yang telah berpulang ke rahmatullah orang tuanya, maka keajaiban yang akan kita dapatkan nanti, kalau kita keluarkan infak dan sedekah ini patama di celengan, mania itawalan dia teta, atau nama patama atau di amplop, mungkin malam ini tidak ada pembagian amplop, karena sudah didahului oleh santri kami pada beberapa malam yang lalu. Gerakan-gerakan infak yang kami lakukan dari berbagai masjid dalam kota Majene ini kami pergi nawa to mawetta di Pirambongi, maleleangi tau suruga, lambai tau malelea kocina suruga lauri para jamaah. Bagaimana supaya kita juga nanti di hari kemudian kita akan mendapatkan syafaat pembelaan dari infak dan sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak pasti nama tahu Bapak Ibu, kemudian ilalang itu rikoraat di sana,
ilalang di Quran, dia mohon kepada Allah semuanya dari Allah Ta'ala. Puang, papembali atori no puang, melak tori masudaka anak mapurau amal soleh. Karena naita mirip digena keajaiban, keutamaan, fadilah daripada infak dan sedekah yang dia keluarkan semasa hidupnya. Dan belum pernah terjadi dalam kehidupan kita ini toya rajin mas sedekah itu akan kurang rezekinya. Tidak pernah kita lihat, Pak. Pasti akan tumbuh dan berkembang terus rezekinya. Bahkan muat dia situ ilalan doi tak di dompet apa nona bita, pancinglah rezekimu dengan bersedekah. Pancing ini bahasa dulu pirambongi pasauan ulambi perlu di pirambongi pasauan ni koppa ya. Ni koppa biasa na rolling doma ni koppa wo miro no ati paca ilai ya. Ya. Itu seusia saya pasti na dapat itu dulu ya. Kolang ni koppa rek dulu dipancing itu rolo sasau mane mendai wenna. Ternyata begitu juga rezeki, Pak. Mau yang Nabi tak pancinglah rezekimu dengan sedekah. Dati yang mencapuimu sedekahkan hartamu, tidak. Ya seberapalah kehilasan kita, Bapak. Pandatu si tengang, misalnya 100.000 doi talalan dikato tapanyala misalnya 50.000, tidak sama ikhlasnya itu dengan yang kita memiliki misalnya ratusan juta, 50.000 tawan demi sung. Tidak sama nilainya, Pak. Walaupun sama-sama 50.000 keluar. Kenapa? Karena anda ini setengah maidin dari gena di aset tahe. Tapi si tengang ipain donna, si tengang gasna, si tengang sedekata dengan orang yang dibawa dia punya aset. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping infak dan sedekah ini akan menjadi cahaya nanti di alam kubur, dia juga nanti ini akan berfungsi di dunia ini sebagai dawa, sebagai obat, sebagai syifa. Apa nona bita? Ini keajaiban yang mungkin banyak orang melupakan tentang keajaiban sedekah. Di antaranya adalah berfungsi sebagai paulih, berfungsi sebagai obat. Kenapa? Mau nona bita? Dawu mardakum bisodaka. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi mu'mai di mi dokter di Pillawi, laut mi tahu maragi-ragi mi ahli dalam di Pillawi, ya ahli jantung, ahli paru-paru dan ahli di Pillawi nasambi, ya. Kemudian selanjutnya penyakit kita tidak kunjung ada perubahan, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia tuh resep Nabi tidak pernah kita akan dapatkan di apotek Padilah. Apa itu? Yaitu sedekah. Bagaimana caranya? Inilah dahsyatnya, kita akan jelaskan pada malam ini. Semoga dengan kedahsyatan sedekah yang kita keluarkan sebagai fungsi obat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga beransur-ansur penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia di rumah sakit, pernah saya lihat itu di rumah sakit, di ruangan VIP, di beberapa ruangan kelas itu, ya, ditulis jaya ayat Allah Ta'ala di luar UI atau di anda murang witamu. Apa itu? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Mu'mongea kuang Allah Ta'ala nama nasembuhkan dan murang witario. Dan harus kita betul-betul yakini bahwa ada penyakit oleh Allah Ta'ala yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dokter. Betapa banyak dokter dalam kehidupan ini, ahli dalam naruh penyakit mah, ahli jantung meninggal juga dalam keadaan penyakit jantung. Padahal ia maisang apa yang akan kita resepkan untuk penyakit tersebut karena dia ahlinya. Ya Pak ya. Olehnya itu pada malam ini banyak sekali keajaiban tentang penyakit, Pak. Ini di luar Ramadan beberapa bulan yang lalu ada salah seorang pengusaha di Majene ditelepon kami, Pak. Bukan cerita di luar ini, kami alami langsung. Ya, bersama para santri kami penghafal Al-Qur'an. Ini santri-santri kami ini dilihat biasa saja, tapi mereka ini 24 jam membersamai Al-Qur'an. Dia anak-anak yang kurang mampu, tidak mampu melanjutkan studi mereka karena dia takhasus untuk
menghafal Al-Quran. Apa yang terjadi, Pak? Salah seorang pengusaha di Majene narujuk deh di Masar di Wahiding. Sementara pada saat itu, Pak, sudah koma ini. Apa tuh cari anak na ngarang ada na telepon. Assalamualaikum, Sumang itu. Doakan Bapak Ustaz. Sekarang sudah mau masuk di ruangan operasi. Kata dokter tidak ada lagi. Anda murah nasaham. Saya bilang, Bu Haji, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Silahkan Bu Haji, kalau ada dompet kita bawa, periksa dompet kita, hubungi keluarga di Majene, karena di Makassar. Coba overdosis ki hari ini, saya bilang, overdosis ki hari ini, keluarkan 2,5% dari aset yang Haji miliki, kemudian niatkan untuk kesembuhannya Pak Haji. Dan kami juga di Markas Tahfiz Al-Quran Asy-Syifa, kami akan sama-sama mendoakan suami Pak Ibu Haji semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena kami pantau terus. 1 jam setelah itu kami telepon lagi Bu Haji. Bagaimana Pak Ustaz? Belum keluar Ustaz. Masih di dalam. Belum keluar. Kami pantau terus bagaimana Bu Haji perkembangannya. Alhamdulillah Ustaz sudah keluar di ruang operasi, tapi belum bisa bergerak. Saya bilang begini Bu Haji. Sambil kita menunggu bergeraknya kita punya suami, silahkan kalau bawa ki HP, putarkan ayat Al-Quran di situ di sampingnya. Niatkan semoga suami saya ini dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Diikuti kami punya petunjuk dari Majene Pak ke Makassar. Dan lama kemudian Masya Allah terjadi keajaiban. Ustaz, Alhamdulillah suami saya sudah sadar dan dia langsung minum tapa langsung dia tipui. Kan biasa tuh mas saya pariwana ya, dia nanti kentut baru dikasih ini ya gara-gara langsung seperti dia tidak keluar dari ruang operasi Pak, langsung bagus dia punya wajah cerah. Akhirnya Ibu Haji tadi ini langsung melihat keajaiban yang sangat luar biasa Pak. Di situ langsung dia, Ustaz, apa yang kita butuhkan Ustaz? Saya bilang, pesantren saya belum ditehel Pak Haji, Bu Haji. Saya bilang, hitung di semua Pak Ustaz. Hitung semua itu, pesantren tadi situ, insya Allah saya akan tehel semua dengan niat untuk kesembuhan penyakitnya suami saya. Apa yang terjadi Pak? Ini keajaiban yang sangat luar biasa, yang menurut saya ini sudah terbukti dan testimoninya langsung saya alami Pak. Ternyata dalam kehidupan ini andang itu ruat capu poleri pemasena pengalatan riona pengalat mua ikhlas bandi tahu yakin bandi tahu. Pernah juga terjadi temannya Ibu Haji Asmira di Lipu yang polisi suaminya kakaknya kepala Lipu ada temannya karena kami share-share itu impak sedekah ya. Di Semarang mendaftar polisi, Pak Ustadz, ini anak saya mau masuk di Akpol. 2 sesi dia punya ini. Alhamdulillah. Dia langsung transfer ke rekening yayasan kami 1 juta. Kemudian kami doakan bersama santri. Masya Allah, lulus tahap kedua. Tinggal tahap akhir lagi. Dia bilang, Ustaz, Alhamdulillah, dinyatakan lulus. Ini yang paling terakhir, Ustaz. Kami doakan lagi bersama para santri. Masya Allah, langsung dia transfer 10 juta Pak untuk tesnya pada hari itu. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan. Ada juga jamaah kita di sini mendaftar tentara. Ya, sudah berapa kali mendaftar tentara baru ketemu dengan kami Ustaz di pengajian ibu-ibu. Di sini di Tulu. Ustaz, doakan anak kami ini mau mendaftar tentara kasihan. Kalau tidak lulus ini tidak lewat mimurnya. Saya bilang jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terjadi Pak ini jamaah kita di Tulu, ya sudah pendidikan kami di Malino, ya itu. Tapi tidak semua juga kami doakan Bapak Ibu, semua harapannya itu terkabul. Ada juga Pak doakan anak saya mau masuk polisi, Anda lulus, baik lulus. Kapan sih ya sabar kita, karena kita ini namanya berdoa tidak semua doa kita itu diterima. Tapi insya Allah pahalanya itu tidak akan
pernah lepas dari apa yang kita niatkan. Dia toh ini doakan to maram mo etap pamate. Ya, itu. Jadi saya bilang ya insya Allah itu impaknya kita itu pasti sudah dinikmati nanti di alam kuburnya. Ya, itu. Jadi tidak semua juga orang yang kami doakan Bapak Ibu semua diijabah sesuai dengan keinginan. Tak kenapa? Karena ya doa tadi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang terkabul, ya Allah sembuhkan penyakitku, langsung sembuh. Ada juga, ya Allah berikan saya istri, tapi bukan istri yang dia dikasih, tapi dia diangkat musibah yang akan ditimpahkan kepadanya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, doa kita itu Bapak Ibu, pamai di roata, apalagi antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah mai dikurangi biasa ibu-ibu, bapak-bapak mai ditoo. Pak, kan mungkin Anda meyakini. Saya pernah membaca sebuah hadis, doa tidak akan pernah tertolak antara azan dan iqamah. Pamai di doa mundio. Pamai di doa Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahasa Mandar malah tuh puang ada pangat. Bisa semua bahasa Indonesia semuanya antara azan dan iqamah 5 waktu sholat. Apa doa Nabi? Siapa yang berdoa antara azan dan iqamah, maka doanya itu tidak akan pernah tertolak. Tetapi yoro bigena 3 indikator dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ya Allah berikan saya pekerjaan, langsung ada pekerjaan. Tetapi ada juga nanti ketiganya itu Bapak Ibu, karena itu doa, ud'uuni astajib lakum wa ta'ala, pandoa yang mai pasti akan kukabulkan doamu. Tapi ada 3 kategori doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga? Yoro doa tak manini anu andappai malari enai jawab Allah taala dini dilinoy, kita akan disimpankan sebagai aset yang menggunung nanti di hari kiamat. Makanya dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca Bapak Ibu, bahwa nanti di akhirat nanti itu umatnya Rasulullah itu bertanya ke malaikat, wahai malaikat, kenapa hari ini saya memiliki pahala yang menggunung seperti ini? Belum pernah saya melakukan ibadah seperti ini dahsyatnya. Apa kata malaikat? Itulah doa-doamu yang selama ini yang belum terijabah di dunia, kemudian sudah diijabah di hari ini, kau disimpankan di akhirat sebagai gunung amal yang tidak akan pernah diberikan kepada orang lain kecuali kamu akan dapatkan. Jadi yakin lebay tahu ngomong Allah Ta'ala dalam Quran, ud'uuni astajib lakum. Doa itu pasti akan diterima oleh Allah. Mu andangin napatalir ini dilino, nananai yang itu mani di akhirat akan menggunung kita punya doa itu, karena akan diberikan kepada kita sebagai bukti bahwa kita ini senantiasa merengek kepada Allah. Jangan selalu merengek ke manusia, Pak. Mau dia dianuta kapan lambat tori sando. Mau naren tiap hari dalam bawa orang itu mas sando apa main, jangan sampai apa yang kita diberikan itu menyelisihi daripada akidah kita yang sebenarnya. Merengek kita kepada Allah, apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Lambai to mapauli, jangan pernah kita mapauli dengan berbau syirik, lamba maitai. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Menyelisihi dari pengobatan Nabi, maka kita harus yakin Bapak Ibu, marondonna ruamboni, marilah kita ini mau merujuk penyakit pengolat ayam dengan resep naik. Keluarkan sedekah, niatkan sebagai obat, insya Allah akan menjadi dawa dan penyembuh terhadap penyakit yang kita derita. Bahkan tondiang anak-anak pernah saya baca itu, dia bersedekah kepada orang miskin yang banyak anaknya. Lawin apelai wayanna, luare ya utori dia masa sana matori melo dia anak si tengah ngita. Iye. Melo patori matobong anak-anak andamur yammo. Karena tumawen na mungkin mabeca di tori, amma na lamba tori sebagai pembantu rumah tangga, ya. Iya ro lambai tayo. Kemudian sedekahi dia, niatkan mudah-mudahan saya juga bisa mendapatkan nikmat keturunan seperti yang dialami oleh saudara saya. Itu sudah terjadi, Pak, ya. Sudah terjadi, dinyatakan mandul, tetapi dahsyatnya, keajaibannya sedekah diniatkan untuk keturunan, langsung mendapatkan keturunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya murid malau palambi, Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kemudian di antara tumaweng mandapat di dipiran di amplo anu nawari-wari tori sana
ya kita bisa sisihkanlah sebahagian itu. Mudah-mudahan pula lah Ramadan malam itu ni anu rai die. Malam ini ni rindin dai tori kamarna santri, karena sekarang ini mau melok kami ita tamai tahu naurangi tori tama sana eke ya, naurangi pandape ni rindin dai ya toi naroi guru, ya toi naroi tori umande dan lain sebagainya. Jadi mau jari meri lantai 2 nih Papia khusus untuk pemondokan santri, insya Allah selama gedung kita ini ditempati untuk beribadah menghafal Quran, kemudian selanjutnya ditempati untuk melakukan ibadah kepada Allah, mata tahu, maka inilah harta kita yang sebenarnya tidak akan pernah ada ruginya. Mengeluarkan infak sedekah mitamari masih kita, kemudian ke pondok kami, insya Allah semua akan menjadi syafaat dan penolong nanti di akhirat kelak. Kemudian di melok misalnya silakan dikumpul sama Ustaz Asul ya, Pak Imam, nanti kami biasa dibawa ke sana. Nanti kami itu Bu, kami langsung doakan bersama dengan anak-anak kami di sana. Makanya itu di sana karena kami keliling masjid dalam kota ini, bawang Allah kasih karet itu nak. Dari masjid mana? Dari masjid Nurul Hidayah, dari masjid Abrar, dari masjid ini. Nah, apa sesuatu itu ya kita doakan semuanya. Ya. Kenapa? Karena ini adalah pertanggungjawaban kita dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan gerakan infak sedekah yang kami lakukan ini, kita mendapat tahu pemasena Allah Ta'ala serta mendapatkan syafaat dari infak dan sedekah yang kita keluarkan, serta insya Allah nanti di akhirat kita akan dicari para penghafal Quran untuk mendapatkan syafaatnya nanti insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.